Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, bapak-bapak jamaah salat maghrib, semoga kita semua dirahmati serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat ini dapat kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita perbanyak, tentunya kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua dapat mencintai sunnah-sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai panutan dalam menjalani hidup dan kehidupan di atas dunia ini. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di ayat 36 dari surat An-Naba. Hanya saja ayat yang mulia ini belum selesai kita bicarakan. Dan seperti kita sampaikan bahwa di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan bahwa Ia akan memberikan balasan berupa surga sebagai imbalan terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang bertakwa kepadanya. Namun di dalam ayat ini kita lihat bahwa balasan yang diberikan oleh Allah disertakan dengan kalimat Rabb. Sementara pada ayat sebelumnya ketika Allah berbicara tentang balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat, yaitu neraka jahanam, ayat yang membicarakan balasan ini Allah tidak sertakan dengan Rabb. Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kalimat Rabb ketika membicarakan balasan yang akan diberikan kepada orang-orang kafir. Seperti dijelaskan oleh ulama-ulama kita, ini sebagai petunjuk bahwa balasan neraka itu adalah balasan yang setimpal. Kemudian di dalam ayat ini balasan terhadap orang-orang yang beriman berupa surga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyertakan kalimat Rabb, jazaan mir rabbika. Itulah surga yang menjadi balasan dari Rabb,
kalian. Nah, adanya Rabb ini dijelaskan oleh ulama-ulama kita sebagai petunjuk bahwa surga itu didapatkan semata-mata ia merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga yang menjadi impian setiap orang-orang yang beriman sesungguhnya tidak didapatkan dengan amal-amal salih yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman tersebut. Akan tetapi surga itu murni sebagai pemberian yang akan didapatkan oleh orang-orang yang telah dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti ditegaskan di dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah. Kemudian Nabi kita mengatakan qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Nah, di dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa siapapun di antara manusia termasuk orang-orang yang beriman tidak akan dapat masuk surga disebabkan karena amal-amal salih yang ia lakukan. Lalu kemudian para sahabat pun bertanya, apakah engkau juga sama seperti itu ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi kita, wala ana, saya juga sama. Saya tidak bisa memasuki surga disebabkan karena amal-amal yang telah saya lakukan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Terkecuali apabila aku telah diselimuti dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis yang mulia ini jelas sekali Nabi mengatakan kita semua tidak akan dapat memasuki surga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi yang menyebabkan seseorang masuk surga adalah rahmat dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Adapun fungsi dari amal-amal salih yang kita lakukan ini hanya sebatas upaya. Ini hanya sebatas usaha agar kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang tersebut. Kemudian selanjutnya, amal-amal salih yang kita lakukan fungsinya yang kedua adalah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di atas dunia ini. Seperti dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh istrinya Aisyah, "Wahai Rasulullah, untuk apa engkau mesti salat qiyamul lail sampai betismu bengkak? Padahal sesungguhnya dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah. Sesungguhnya engkau telah dijamin oleh Allah sebagai orang surga." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah, "Afala akunu abadan syakura?" Semua ibadah-ibadah ini saya lakukan wahai Aisyah disebabkan karena inilah
bukti konkret atas rasa syukurku terhadap nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal-amal salih yang kita upayakan, ini hanya sebatas bukti syukur terhadap nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hadirin sekalian, jika kita bandingkan jumlah ibadah yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini dengan jumlah nikmat yang kita dapatkan sepanjang kita hidup di dunia ini, maka ibadah itu tidak akan dapat mengalahkan jumlah nikmat. Nikmat itu jauh lebih besar. Nikmat itu jauh lebih banyak. Adapun ibadah kita, amal salih kita sesungguhnya sangat sedikit jumlahnya. Dan bahkan dari amal salih yang kita lakukan, satu pun di antaranya belum ada yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, kita mesti berupaya semaksimal mungkin untuk mentaati Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bukti syukur kita atas nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai contoh misalkan, setelah kita tidur di malam hari, sampai beberapa jam kita tidur pulas, kemudian di waktu pagi hari Allah membangunkan kita. Kita bisa bangun, bernafas seperti semula, bergerak seperti semula, dapat melangkahkan kaki, dapat mengayunkan tangan, dapat menghirup udara. Ini nikmat yang sangat besar. Kita diizinkan oleh Allah untuk kembali bangun untuk menghirup udara pagi, untuk menjalani hari-hari berikutnya. Ini nikmat yang sangat besar. Nah, coba perhatikan hadirin sekalian, setelah kita mendapatkan nikmat yang besar setelah bangun dari tidur kita di pagi hari, Allah hanya meminta 2 rakaat yang mesti kita jalankan. Kita mesti sholat subuh. Sholat subuh yang diminta oleh Allah hanya 2 rakaat. Coba bandingkan hadirin sekalian, Anda bangun subuh, Anda dapat menghirup udara pagi, kaki Anda bisa digerakkan, mata Anda bisa berkedip. Jumlah nikmat ini sangat banyak sekali. Ternyata ibadah yang diminta oleh Allah di pagi tersebut hanya 2 rakaat saja. Kira-kira ibadah ini berbanding lurus enggak dengan nikmat yang kita dapatkan? Tentunya tidak. Nikmat yang kita dapatkan jauh lebih besar dan lebih banyak dibanding ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebagai fungsi dari amal soleh kita, kalau seandainya nanti kita dapat masuk surga, maka tingkatan-tingkatan surga yang akan menjadi tempat kita ini diukur dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Apakah kita berhak untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, surga Firdaus? Nah, ini dikembalikan seperti apa amal salih yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, merupakan akidah yang mesti diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa amal-amal salih yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia itu bukan jaminan untuk bisa mendapatkan surga. Jadi amal soleh itu berfungsi hanya untuk 3 persoalan yang tadi kita sampaikan. Hanya sebagai sebab untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Maka jika kita telah mendapatkan kasih sayang dan rahmat tersebut, dengan itulah kita akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga yang penuh dengan nikmat tersebut.
Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, sebagai pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua, sefantastis apapun ibadah yang telah dijalankan, sebanyak apapun rokaat salat yang telah dilakukan, sebanyak apapun nilai rupiah yang telah dikeluarkan di jalan Allah, hal ini tidak boleh membuat kita merasa pede, merasa bahwa kita adalah orang yang sudah pasti masuk surga. Hal ini tidak boleh kita jadikan sebagai alat untuk ujub, merasa hebat dengan kebaikan sendiri. Karena jamaah sekalian yang saya muliakan, seberapa banyak pun ibadah yang kita lakukan, ini posisinya hanya sebatas usaha. Nah sekarang pertanyaannya jamaah sekalian, apakah sebuah usaha pasti akan menghasilkan yang baik? Tentunya tidak. Banyak orang yang berusaha akan tetapi hasil dari usahanya sesungguhnya kegagalan dan kegagalan. Banyak orang yang buka usaha seperti dagang misalkan Pak ya, seperti bisnis-bisnis yang lain. Nah ini dagang ditekuni, diusahakan biar maksimal. Bisnis dijalankan dengan sebaik mungkin. Tapi sekalipun seseorang menjalankan bisnis seperti perdagangan misalkan dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat ulet, belum tentu bisnis ini akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Karena memang usaha sifatnya bisa berhasil, bisa gagal. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, ibadah yang kita lakukan jangan sampai kita jadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Jangan sampai kita jadikan sebagai alat untuk ujub. Jangan sampai kita jadikan sebagai alat untuk merendahkan orang-orang yang notabene-nya belum sama ibadahnya dengan kita. Karena dia dengan kita belum ketahuan siapa yang bakal mendapatkan rahmat. Hadirin bapak-bapak jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi adanya kalimat Rabb di dalam ayat yang mulia ini sebagai petunjuk bahwa sesungguhnya surga yang dijanjikan itu didapatkan hanya dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan surga itu adalah ata'an hisaba, pemberian dari Allah yang tidak ternilai, pemberian yang tidak ada batasnya. Nah itulah surga Pak. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surga kepada kita sesungguhnya tidak ada batasnya, tidak ada takarannya. Ya, itulah maksud dari bagian akhir ayat yang mulia ini, atau an hisaba. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan ata'an isaba, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa surga kepada orang-orang yang beriman dengan fadlihi, karunia-Nya. Artinya surga itu adalah balasan yang melebihi dari kadar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Hal ini seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa kelak di akhirat yang datang membawa kebaikan-kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya minimal 10 kali lipat. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan, jika memang kita telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan tersebut, maka satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat.
Nah inilah surga Pak ya. Surga itu kalau misalkan kita bandingkan dengan diri kita dan amal kita, nggak ada apa-apanya. Nikmat surga itu adalah karunia yang berlipat-lipat ganda, sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman, insya Allah. Kemudian selanjutnya, bahkan di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa balasan-balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman itu tidak terhitung jumlahnya. Kalau di ayat yang tadi Allah katakan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah di dalam ayat yang lain malah Allah mengatakan balasan yang akan diberikan kepada orang-orang beriman tidak ada batasan nilainya, berlipat-lipat ganda. Seperti dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang yang bersabar, bagi mereka akan diberikan oleh Allah balasan tanpa ada hitung-hitungannya Pak. Ya, tanpa ada hitungannya, artinya berlipat-lipat ganda. Hanya saja orang-orang ini mesti beriman dan bersabar. Bersabar yang dimaksud di sini mencakup 3 kesabaran. Pertama, ia bersabar untuk menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ia bersabar untuk meninggalkan apa saja yang telah dilarang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ia bersabar untuk menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang menjalankan 3 kesabaran ini, itulah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang bertakwa. Nah Allah menjanjikan kepada mereka pahala, balasan, ganjaran bighairi hisab, tidak ada batasannya. Kemudian di dalam hadis, ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang puasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sawmu li wa ana ajazi bihi. Sesungguhnya puasa yang dilakukan oleh anak Adam itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasan kepada mereka. Nah di dalam hadis ini hadirin sekalian, Allah tidak memberikan angka tertentu ketika ia membicarakan balasan-balasan yang akan didapatkan orang-orang yang berpuasa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci dengan angka tertentu terkait dengan balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Artinya balasan itu yang akan memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada angkanya, tidak ada jumlahnya. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita. Nah para ulama-ulama kita mengatakan apabila ada penyebutan balasan dari Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis tanpa ada penetapan jumlah tertentu, maka ulama-ulama kita mengatakan itu menunjukkan bahwa al-ibhamu lit-ta'zim, penyebutan global tanpa ada rincian angka. Kata ulama-ulama kita lit-ta'zim, menunjukkan keagungan balasan tersebut. Nah jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang telah mendapatkan rahmat darinya, mendapatkan kasih sayang darinya, dengan balasan yang tidak terhingga nilainya. Dan inilah surga. Ya Pak ya, inilah surga.
surga yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman sesungguhnya tidak sepadan dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Balasan surga seperti yang kita sampaikan tadi, jumlahnya tidak terkira, nikmatnya luar biasa. Ini adalah pemberian dari Rabb, penguasa 7 lapis langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi yang akan memberikan surga yang penuh dengan kenikmatan itu kepada orang-orang yang beriman, dialah Rabb yang menguasai 7 lapis langit dan bumi, berikut apapun yang ada di antara keduanya. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, yang mesti kita garis bawahi dari ayat ini adalah Rabb. Ya Pak ya? Apa yang disebut dengan Rabb? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa yang disebut dengan Rabb adalah bimbingan, fasilitas, wasilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepadanya. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah sering menyebutkan Rabb. Apa sih yang disebut dengan Rabb tersebut? Ternyata kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita bentuknya adalah bimbingan, bentuknya adalah fasilitas, bentuknya adalah bantuan supaya kita bisa melakukan uluhiyah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak perhatikan, yang Allah inginkan sesungguhnya dari kehidupan kita, dari diri kita adalah uluhiyah. Ya Pak ya? Jadi ini satu-satunya yang diinginkan oleh Allah dari kita. Allah menghidupkan kita, tujuan utamanya agar kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menciptakan makhluk yang bernama jin, makhluk yang bernama manusia, kecuali untuk satu tujuan yang sangat agung, agar supaya mereka menyembah kepadaku. Nah, menyembah kepada Allah maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Seperti ditegaskan oleh Imam As-Sa'di, liya'budun liwahidun. Jadi menyembah Allah, inilah tujuan Allah memberikan kehidupan kepada kita. Menjalankan tauhid uluhiyah, inilah yang Allah inginkan dari kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjalankan ibadah, menjalankan uluhiyah kepada Allah? Nah, ini tentunya mesti ada fasilitasnya, Pak. Fasilitas yang kita dapatkan sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah secara uluhiyah, fasilitas itulah yang dikatakan rububiyah. Seperti dijelaskan siapa tadi? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Contoh misalkan, Allah beri fasilitas hidup. Bapak hidup atau tidak? Bapak hidup atau tidak, Pak? Kalau Bapak hidup berarti Bapak harus beribadah kepada Allah. Kecuali memang Bapak udah mayit ya, udah jadi bangkai, nggak usah sholat, nggak apa-apa. Ya, nggak usah menjalankan perintah Allah, nggak masalah. Jadi adanya kehidupan bagi kita itu rububiyah. Itu adalah fasilitas yang Allah berikan supaya kita bisa beribadah. Kemudian selanjutnya, selain kehidupan, Allah memberi nikmat kepada kita, Pak.
Ya Pak ya, jadi sekedar hidup aja nggak bisa. Mesti ada nikmat sehingga kita bisa punya pakaian yang menutup aurat. Mesti ada kesehatan sehingga kita bisa berdiri. Nah, adanya nikmat, adanya kesehatan, ini adalah rububiyah. Ini adalah fasilitas yang Allah sediakan supaya kita bisa menjalankan uluhiyah, beribadah kepada Allah semata. Seperti ditegaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat kepada Muadz bin Jabal. Ya Pak ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muadz, inni la uhibbuk." Wahai Muadz, saya betul-betul cinta sama kamu. Nah, ungkapan cinta disampaikan oleh Nabi kepada Muadz diulang-ulang sampai 3 kali Pak. Ya, jadi Muadz dicintai oleh Nabi ini diulang-ulang sampai 3 kali. Inni la uhibbuka ya Muadz. Saya itu betul-betul cinta sama kamu. Lidzalika usika ya Muadz. Disebabkan karena aku cinta kepadamu, aku ingin memberi wasiat, memberi pesan kepadamu wahai Muadz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada'anna an taqula fi duburi salatika. Muadz, kamu jangan sampai lupa meminta kepada Allah setiap kali engkau selesai dari salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku agar dapat berzikir kepadamu. Bantulah aku agar bisa bersyukur atas nikmat-Mu. Bantulah aku agar bisa menyempurnakan ibadah kepadamu. Nah jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, coba lihat Pak. Nabi kita berpesan kepada Muadz agar ia meminta rububiyah dari Allah, yaitu berupa bantuan. Jadi bantuan ini adalah rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ada bantuan yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya berzikir kita nggak bakal bisa Pak. Ya, bersyukur kita nggak bakal bisa. Memperbaiki ibadah Nah jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, apabila kita tidak mendapatkan bantuan dari Allah, maka untuk sekedar memperbagus ibadah kita tuh nggak bakal bisa. Ya Pak ya, kita tuh nggak bakal bisa. Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala sengaja memberikan kehidupan, memberikan segalanya bagi kita, membantu kita, memberi hidayah kepada kita. Ini semuanya adalah rububiyah dari Allah supaya kita bisa menjalankan uluhiyah. Maka oleh karena itu kita mesti bersyukur ya Pak ya, dapat hadir di masjid untuk menjalankan salat, dapat hadir di masjid untuk bertolabul ilmi. Nah ini semuanya sebuah proses yang diberikan oleh Allah. Ini adalah rububiyah, bimbingan dari Allah. Supaya apa? Supaya kita dapat mencapai hakikat hidup kita, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang kedua hadirin sekalian, terkait dengan Ar-Rabb. Seperti dikatakan oleh Ibnul Ambari, dan hal yang sama juga disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, bahwa yang disebut dengan Rabb adalah 3 pengertian.
Yang pertama, Al-Malik. Jadi Rabb itu maksudnya adalah Al-Malik, yaitu Maha berkuasa. Kemudian yang kedua, As-Sayyidul Muta'. Rabb itu adalah majikan yang mesti ditaati. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan Rabb adalah Al-Muslih, yang maha memperbaiki. Nah, yang disebut dengan Rabb sebagai Al-Malik, sang penguasa, artinya Allah mutlak memiliki kekuasaan dan menguasai segala jenis yang ada, karena memang Allah lah penciptanya. Ya Pak ya. Jadi seluruh apa yang ada di muka bumi ini, kemudian apa yang ada di langit, serta di antara keduanya, nah ini yang menciptakan adalah Allah. Maka disebabkan karena Allah lah yang mencipta semuanya, maka Allah memiliki kekuasaan yang absolut. Ya Pak ya. Jadi berbeda dengan penguasa-penguasa manusia Pak ya. Kekuasaan mereka itu ya nisbi, temporari gitu ya. Kenapa demikian? Karena mereka bukan pencipta. Jadi raja-raja, presiden itu memiliki kekuasaan hanya nisbi, temporari. Disebabkan karena mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Nah hadirin sekalian yang saya muliakan, disebabkan karena Allah memiliki kekuasaan mutlak, maka Allah berhak untuk menolak sesuatu dan berhak untuk menerima sesuatu. Nah ini yang disebut dengan penguasa absolut ya Pak ya. Jadi kalau penguasa absolut itu ya berhak untuk menerima sesuatu dan berhak untuk menolak sesuatu. Sebagai contoh misalkan hadirin sekalian yang saya muliakan, kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah yang kita tuju berhak enggak untuk menolak ibadah kita? Berhak enggak untuk menerima ibadah kita? Sesungguhnya Allah berhak untuk yang demikian. Jadi kita beribadah, Allah terima. Itu hak Allah. Kita melakukan ibadah, Allah tolak. Itu hak Allah. Karena Allah yang menciptakan kita dan yang menciptakan segalanya. Sebagai contoh yang lain, misalkan kita meminta berdoa kepada Allah Pak ya, doa masalah. Tadi contoh yang pertama adalah doa ibadah. Nah kita meminta keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Allah itu terpaksa enggak mengabulkan permintaan kita? Tidak. Allah berkuasa untuk menolak itu. Kira-kira Allah berkuasa enggak untuk menerima permintaan kita? Allah berkuasa untuk itu. Jadi oleh sebab karena Allah maha kuasa dan kekuasaan Allah itu absolut, ya Allah enggak butuh terhadap apa yang kita lakukan Pak. Bapak melakukan ibadah sepanjang hari, Allah enggak butuh terhadap hal itu. Sehingga disebabkan karena Allah tidak butuh, Allah bisa saja menolak, bisa saja menerima. Karena memang Allah pemegang kekuasaan absolut. Kira-kira kalau misalkan kemauan Bapak, keinginan Bapak tidak dikabulkan oleh Allah, Bapak bisa marah sama Allah? Enggak bisa. Ya Pak ya? Enggak bisa. Kira-kira kalau misalkan Allah menginginkan sesuatu kepada Bapak, Bapak bisa menghindar? Enggak bisa. Allah menakdirkan kematian kepada seseorang, ini pasti terjadi Pak. Manusia dengan segala kelemahannya tidak akan dapat menghindar dari takdir kematian. Karena Allah telah berkehendak. Kehendak Allah itu adalah kekuasaan. Kekuasaan yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki, tidak satu pun yang dapat menolak hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita misalkan miskin gitu Pak.
Kira-kira ada nggak makhluk yang dapat menolak kemiskinan tersebut? Nggak ada. Karena penetapan itu adalah berdasarkan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu hadirin sekalian, yang mesti kita fahami dari ayat ini Pak ya, bahwa Allah itu Rabb kita. Ya, Allah itu Rabb kita. Sesungguhnya ia juga penguasa kita. Maka penguasa terhadap yang dikuasai betul-betul menginginkan apa yang ia kehendaki dan menolak apa yang ia kehendaki. Ya Pak ya, Allah menginginkan Bapak sholat Isya mesti 4 rakaat. Itu nggak bisa ditolak Pak. Saya maunya 5 rakaat aja, ini kan lebih baik gitu ya. Allah menginginkan 4 rakaat untuk sholat Isya. Nah, ada seseorang datang, saya maunya sholat Isya 5 rakaat aja dah. Itu kan lebih baik, lebih banyak lebih baik. Tidak bisa Pak. Allah maunya 4, selesai 4. Maka oleh karena itu sebagai pesan bagi kita Pak ya, aturan-aturan agama yang menetapkan itu adalah Allah penguasa kita. Bagaimanapun yang telah ditetapkan oleh Allah, suka atau tidak, itu tidak boleh dirubah-rubah Pak. Ya, tidak boleh dirubah-rubah. Allah menjelaskan ibadah tertentu kepada kita sesuai dengan penjelasan yang ada, itu yang mesti kita lakukan. Jadi jangan berpikir kita melakukan kebaikan, tentunya pahalanya akan lebih besar, sementara kebaikan itu menyalahi apa yang ditetapkan oleh Allah. Jadi penguasa yang berhak menetapkan aturan beribadah adalah Allah. Nabi kita saja hanya mencontohkan. Ya Pak ya, Nabi kita tuh hanya mencontohkan, bukan pembuat syariat, bukan penentu risalah. Jadi yang menentukan itu adalah Allah. Maka sungguh aneh sekali Pak ya, jika ada orang, Nabi juga tidak, Ustadz juga tanggung gitu loh, berani membuat aturan-aturan baru dalam urusan agama. Sesungguhnya orang ini Pak ya, orang yang berani membuat aturan-aturan baru menyalahi dari aturan Allah adalah orang yang menentang kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini poin kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.